Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Safira dengan NIM 09313819241125, kelas Sistem Informasi Bilingual 6A. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul TA Gaya Hidup Mahasiswa Bidik Misi. Langsung saja untuk latar belakang masalahnya. Bidik misi adalah kepanjangan dari biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Bidik misi merupakan bantuan yang berbentuk biaya pendidikan yang diberikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu, tetapi memiliki prestasi akademik yang tinggi. Namun, jika melihat kenyataannya, pemberian beasiswa bidik misi oleh pemerintah tidak sedikit yang salah sasaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan di Institut Teknologi 10 November Surabaya, bahwa sebagian mahasiswa bidik misi di kampus tersebut cenderung memiliki gaya hidup yang mewah dan konsumtif. Namun, tidak semua mahasiswa bidik misi seperti itu. Di sisi lain, terdapat beberapa mahasiswa bidik misi yang menggunakan dana bidik misi secara tepat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menemukan beberapa kejanggalan terhadap adanya ketidaksesuaian gaya hidup mahasiswa bidik misi di Universitas 11 Maret. Untuk fokus penelitiannya yaitu yang pertama, bagaimana pola gaya hidup mahasiswa bidik misi di Universitas 11 Maret Jakarta. Yang kedua, apa faktor yang mendorong mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret memiliki gaya hidup tersebut. Yang ketiga, bagaimana dampak gaya hidup yang dimiliki mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat yang kurang mampu. Adapun untuk tujuan penelitian ini, yang pertama itu mendeskripsikan pola gaya hidup mahasiswa penerimaan bidik misi di Universitas 11 Maret Jakarta. Yang kedua, mendeskripsikan faktor yang mendorong mahasiswa bidik misi di Universitas 11 Maret Jakarta memiliki gaya hidup tersebut. Yang ketiga, mendeskripsikan dampak gaya hidup konsumtif yang dimiliki mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat yang kurang mampu. Untuk kajian pustaka ini di sini berisi pengertian beasiswa, pengertian bidik misi, misi dan tujuan dari bidik misi, definisi gaya hidup, bentuk-bentuk gaya hidup, dan faktor yang mempengaruhi gaya hidup. Untuk selanjutnya itu pengertian beasiswa. Beasiswa dapat diartikan sebagai pemberian biaya yang sumbernya bukan dari diri sendiri ataupun orang tua, tetapi dari pemerintah, swasta, kedutaan, ataupun universitas. Beasiswa adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah atau swasta kepada mahasiswa atau pelajar dalam bentuk bantuan belajar. Sedangkan menurut Simatupang, beasiswa merupakan pemberian dana pendidikan secara cuma-cuma yang diajukan oleh seorang pelajar. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah asal swasta kepada pelajar atau mahasiswa yang dirasa tepat untuk menerimanya. Adapun untuk pengertian bidik misi itu ialah bantuan dalam bentuk biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Bidik misi singkatan dari biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi. Sesuai dengan kepanjangan bidik misi itu sendiri, bidik misi ini merupakan bantuan pembayaran dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu, tetapi memiliki prestasi belajar yang tinggi. Bidik misi merupakan program pemberian bantuan pembayaran biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk misi program bidik misi yang pertama itu memberikan harapan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam ekonominya namun memiliki prestasi untuk melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Yang kedua itu memberi jalan kepada masyarakat yang ekonominya kurang untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada masyarakat yang ekonominya kurang untuk dapat ikut serta berperan dalam memajukan daya saing bangsa dengan negara lain. Adapun untuk tujuan program bidik misi itu, yang pertama itu memajukan akses dan peluang pelajar pada perguruan tinggi bagi peserta didik yang kurang mampu ekonomi dan memiliki prestasi belajar yang baik. Yang kedua itu pemberian bantuan biaya pendidikan untuk
untuk peserta yang memenuhi kriteria dari masuk perkuliahan hingga lulus kuliah. Yang ketiga, meningkatkan prestasi mahasiswa, karena untuk mendapatkan beasiswa bidik misi diperlukan prestasi yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan tingkat persaingan mahasiswa. Dan yang terakhir itu memutuskan rantai kemiskinan rakyat Indonesia. Adapun untuk definisi gaya hidup, menurut Plumer, gaya hidup adalah cara individu yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka atau aktivitas, apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya. Adapun gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Leibher dan MC Daniel, gaya hidup adalah suatu cara atau mode of living, merupakan cara untuk memutuskan bagaimana ia akan menghidupi hidupnya. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat opininya, dan dimensi self-orientation. Gaya hidup mencakup 3 kategori, yaitu prinsip, status, dan tindakan. Dan untuk bentuk gaya hidup itu terdiri dari industri gaya hidup, iklan gaya hidup, public relation dan jurnalisme gaya hidup mandiri, dan gaya hidup hedonis. Untuk faktor yang mempengaruhi gaya hidup itu, yang pertama itu sikap, yang kedua pengalaman dan pengamatan, yang ketiga kepribadian, yang keempat konsep diri, yang kelima motif, yang keenam persepsi, yang keenam kelompok referensi, yang ketujuh keluarga, yang kedelapan kelas sosial, dan yang terakhir itu kebudayaan. Adapun untuk metode penelitian yang dipakai pada proposal kali ini yaitu tempat dan waktu penelitian, metode dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji validitas data, teknik analis data, dan prosedur penelitian. Langsung saja untuk tempat penelitian pada penelitian ini bertempatkan di lingkungan Universitas 11 Maret Surakarta atau biasa disingkat dengan UNS, merupakan salah satu perguruan tinggi di Surakarta yang beralamatkan di Jalan Insinyur Sutami nomor 36 A, Puncak Sawit, Kecamatan Jembres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan untuk waktu penelitiannya itu, penelitian yang berjudul Gaya Hidup Mahasiswa Bidik Misi pada Universitas 11 Maret dilaksanakan pada bulan Juni hingga sampai dengan bulan September. Dan untuk metode dan pendekatan penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode penelitian studi kasus karena penelitian studi kasus sangat cocok untuk meneliti gaya hidup mahasiswa bidik misi pada Universitas 11 Maret. Penelitian studi kasus sangat cocok digunakan bila pokok pertanyaan penelitiannya adalah how atau why. Dalam penelitian gaya hidup mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret, pokok penelitiannya adalah how, maka dari itu penelitian menggunakan penelitian studi kasus. Untuk data dan sumber datanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber data primer, yang dimana pada subjek penelitian dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek yang diteliti adalah mahasiswa bidik misi Universitas 11 Maret, yang dimana informan atau orang ketiga. Yang pertama itu teman atau sahabat subjek, yang kedua pacar atau pasang subjek, dan yang ketiga itu keluarga. Adapun untuk sumber data sekundernya itu, sumber data primer akan kurang lengkap jika tidak ditunjang oleh sumber data sekunder. Pengambilan sumber data sekunder peneliti dalam penelitian ini melalui dokumentasi dari subjek dalam kehidupannya. Untuk teknik pengambilan subjek penelitiannya, dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 subjek mahasiswa bidik misi. Keempat subjek yang diambil peneliti tersebut merupakan mahasiswa penerima bidik misi dari Universitas 11 Maret Surakarta yang memiliki berbagai gaya hidup.
Subjek yang diambil oleh peneliti menunjukkan dua indikator. Indikator yang pertama, subjek menunjukkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan mahasiswa bidik misi, dan indikator kedua yaitu subjek menunjukkan gaya hidup yang sesuai dan memanfaatkan dana bidik misi dengan bijak. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini, yang pertama di sini menggunakan metode wawancara, yang dimana wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab lisan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada subjek, teman subjek, pasangan, dan keluarga subjek. Yang kedua, observasi, yang dimana observasi adalah proses pengumpulan data yang dijalankan dengan melakukan usaha pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data tentang gaya hidup mahasiswa penerima bidik misi, peneliti menggunakan observasi partisipan. Dan selanjutnya itu dokumentasi, di mana dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memahami catatan data pribadi subjek. Dan yang terakhir, kepustakaan, yang dimana kepustakaan adalah proses pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui surat kabar, jurnal, dan skripsi, buku referensi untuk memperoleh referensi. Dan untuk teknik uji validitas teknik uji validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dengan trigulasi, yang dimana trigulasi dipakai untuk mencari kenyataan dari suatu fenomena serta peningkatan dari pemahaman peneliti terhadap penelitian yang ditemukan. Triangulasi adalah suatu teknik pengujian atau perbandingan data untuk meninggikan kebenaran data. Ada tiga teknik trigulasi, yaitu trigulasi data, trigulasi metode, dan trigulasi waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik trigulasi data dan trigulasi waktu. Untuk teknik analisis data, dalam analisis data terdapat tiga komponen, yaitu reduksi data, yang dimana data yang diperoleh dan dihasilkan dari lapangan menghasilkan data yang sangat banyak. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan reduksi data. Reduksi data adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk merangkum hal-hal penting dari data yang telah dihasilkan, sehingga nantinya hasil akhir dari data yang direduksi menghasilkan data yang lebih jelas dan fokus. Yang kedua, penyajian data, yang dimana penyajian data ini adalah proses pengumpulan informasi yang dihasilkan dari data yang sudah diperoleh berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dimana pada kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang dapat menjawab fokus penelitian yang disusun dari awal penelitian. Untuk prosedur penelitiannya, tahap persiapan, yang dimana penulis memilih fokus kajian yang akan diteliti, mencari bahan pustaka yang sesuai dengan penelitian, memilih lokasi penelitian itu akan dilaksanakan, memilih bentuk data yang akan dikumpulkan, menyusun instrumen penelitian. Untuk tahap selanjutnya itu tahap pelaksanaan, yang dimulai pada tahap pengumpulan data, menganalisis data, melakukan kajian triangulasi kepada data. Lalu selanjutnya tahap penulisan hasil penelitian, di mana merumuskan dan menyimpulkan hasil analisis data, membuat kesimpulan yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sekian presentasi dari saya. Untuk salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.